Shalom, selamat sore Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi. Saya sangat senang bisa berjumpa kembali bersama dengan kami, keluarga Masa Depan Cerah Manokwari yang berada di Jalan Serayu, Sanggeng. Baik Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kita sama-sama akan belajar firman Tuhan pada sore hari ini. Mari saya mengajak kita bermazmur kepada Tuhan yang terambil dari kitab Mazmur pasal 143 ayat 8. Mazmur pasal 143 ayat 8. Perdengarkanlah kasih setiamu kepadaku pada waktu pagi, sebab kepadamulah aku percaya. Beritahukanlah aku jalan yang harus kutempuh, sebab kepadamulah kuangkat jiwaku. Mazmur pasal 143 ayat 8. Mari Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, kita sama-sama berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, sore ini kita sama-sama akan belajar dari kitab 1 Timotius pasal 1 ayat 12 sampai dengan 14. Demikian bunyi firman Tuhan. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya, karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Tuhan. 1 Timotius pasal 1 ayat 12 sampai dengan 14. Masa lalu yang kelam tidak harus menjadi penghalang untuk meraih masa depan yang gemilang. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, banyak orang yang beranggapan bahwa bila seseorang memiliki masa lalu yang kelam, maka pastilah masa depan yang bersangkutan akan suram. Anggapan ini tidak sepenuhnya keliru, namun juga tidak sepenuhnya benar. Sebab memang masa lalu kita dapat mempengaruhi kehidupan kita di masa kini maupun di masa yang akan mendatang. Namun anugerah Allah jauh lebih besar daripada itu. Di dalam anugerahnya, Ia mau dan mampu menghapuskan masa lalu yang gelap tersebut dan membentangkan masa depan yang baru serta mulia. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, anugerah Allah yang besar itulah yang dialami oleh Paulus, sebagaimana yang ia utarakan di dalam 1 Timotius pasal 1. Oleh anugerah Allah, masa lalunya yang kelam, yaitu sebagai seorang penghujat Kristus dan penganiaya para pengikutnya, telah dihapuskan. Dan sekarang kepadanya dipercayakan pelayanan yang mulia, yaitu untuk membawa bangsa-bangsa yang belum mengenal Kristus agar datang di dalam iman kepada Tuhan. Pengalaman Paulus ini merupakan contoh bahwasannya sekelam apapun masa lalu, seseorang tidaklah harus menjadi penghalang bagi dirinya untuk memiliki masa depan yang gemilang. Sebab anugerah Allah di dalam Yesus Kristus jauh lebih besar dibandingkan masa lalu kita.
Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, seringkali kita suka menilai diri kita sendiri. Kita yang suka menghakimi diri kita sendiri, dan kita juga adalah orang yang menjadi penghalang untuk bisa melihat, merasakan, bahkan kita bisa melakukan anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Sebab kita menilai diri kita dengan masa lalu kita yang kelam, dan kita merasa bahwa hidup kita sudah selesai. Tidak ada lagi sesuatu yang bisa merubah hidup kita. Kita lupa bahwa anugerah Allah tidak berlaku demikian. Anugerah Allah memberikan kemenangan, memberikan kebebasan, memberikan pembaharuan bagi hidup kita. Yang lalu sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Oleh sebab itu, biarlah sore hari ini kita belajar dari seorang Paulus. Bagaimana masa lalunya yang kelam Tuhan ubahkan menjadi masa depan yang penuh dengan pengharapan, yang penuh dengan kemenangan. Oleh sebab itu, mari kekasih Kristus, saya ingatkan, jangan kita menghakimi diri kita sendiri. Orang mau bicara apapun itu hak mereka, tetapi kita tetap harus berprinsip bahwa keputusan ada di tangan Tuhan. Tuhan yang menilai hidup kita, bukan diri kita, bukan juga orang lain, tetapi Tuhan yang menilai hidup kita. Mari saya mengajak saudara-saudaraku, kita bangkit, kita melayani Tuhan dengan sepenuh hati kita, dengan sekuat tenaga kita, dengan segenap hati kita. Jangan lihat masa lalu, jangan pandang masa lalu. Yang lalu sudah berlalu. Biarlah pada tahun yang baru ini kita benar-benar memandang jauh ke depan dengan apa yang Tuhan sedang percayakan kepada saudara dan saya. Lihat ke depan, Tuhan sedang menyediakan sesuatu yang baru untuk kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Baik Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, saya mengajak kita berdoa bersama-sama. Izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir bersama-sama dengan kami sore hari ini. Ada hambanya Pak John Peter, Ibu Mici Tanamal, Ibu Yosi, Ibu Lina Sapari, Ibu Emma Wanggai, ya, Ibu Isaura Is, Bapak Markus Tanamal, juga ada Pak Irfan Leonard, dan semua yang mengangkat jempol. Tuhan memberkati. Mari Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, saya mengajak kita berdoa bersama-sama. Ya Tuhan, Engkau Maha Pengampun dan limpah dengan anugerah. Di dalam kasih-Mu Engkau rela mengorbankan diri-Mu demi mengampuni dosa-dosa kami dan menyelamatkan diri kami dari kebinasaan. Engkau menghapuskan masa lalu kami yang kelam dan menyediakan hari esok yang gemilang. Engkau membuka jalan dan menolong diri kami untuk meraih hari depan yang penuh dengan pengharapan. Kami bersyukur karena sungguh besar anugerah-Mu bagi hidup kami. Kami percaya Engkau memiliki rencana yang indah bagi masa depan kami. Kami juga bersyukur kepadamu untuk hari yang baru yang Engkau berikan kepada kami pada hari ini. Kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Bentuklah hidup kami sesuai dengan rencana-Mu dan tuntunlah diri kami dengan firman-Mu. Tolonglah kami agar mampu mengisi hari ini dengan kehidupan yang menyenangkan hati-Mu. Berkatilah semua yang kami kerjakan pada hari ini dengan keberhasilan. Jauhkanlah diri kami dari kesombongan dan jangan biarkan diri kami terperosok ke dalam pencobaan. Ya Tuhan, terima kasih kebenaran firman-Mu mengajarkan kepada kami sore hari ini supaya kami tidak menghakimi diri kami sendiri, kami tidak menuding diri kami sendiri, sehingga kami tidak membuka celah untuk diintimidasi. Oleh sebab itu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan bersyukur buat kasih-Mu kepada kami. Sore ini hamba terus berdoa untuk hamba-hamba-Mu yang telah hadir bersama-sama dengan hamba. Terima kasih juga untuk Bapak Pendeta Bram Samori, Ibu Indah Rami Rumi,
Terima kasih untuk semuanya yang hadir. Bapa, hamba mohon kasih-Mu turun bagi setiap pribadi. Bagi pribadi-pribadi mereka ya Allah, bagi rumah tangga, bagi pekerjaan dan pelayanan-pelayanan mereka. Bapa, hamba mohon biarlah setiap kami memandang ke depan, tidak menoleh ke belakang lagi. Sebab apa yang lalu telah berlalu dan tidak mungkin kami kembali. Sebab itu ya Allah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah setiap kami terus memandang jauh ke depan, sebab Tuhan punya rencana yang indah atas setiap kami. Ampuni kami Tuhan, jikalau kami belum dapat melakukan rencana-Mu dalam hidup kami. Kami mohon belas kasihan-Mu, Roh Kudus tuntun kami, supaya kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Kami melakukan apa yang Kau kehendaki dari hidup kami selaku hamba-hamba-Mu. Tuhan berkati kami dengan kesehatan yang terbaik, berikan kami kekuatan, berikan kami kerendahan hati, agar kami tidak sombong, agar kami tidak angkuh, tetapi kami terus menghormati dan menghargai kasih karunia yang Tuhan sedang percayakan kepada setiap kami. Terima kasih Bapak untuk juga anak Vanda bersama Heri, juga Ibu Maria Wayoi. Tuhan, terima kasih. Tuhan memberkati semuanya. Hamba juga terus berdoa untuk seluruh umat Tuhan di Jalan Serayu Sanggeng. Hamba mohon kasih-Mu terus melimpah-limpah kepada kami semua yang ada di Jalan Serayu Sanggeng. Biarlah apa yang dikerjakan oleh setiap tangan kami Tuhan boleh berhasil, karena Tuhan memberkati kami. Dan Tuhan juga yang telah mengampuni dosa dan salah kami. Biarlah kami tidak lagi melihat ke belakang, tapi kami memandang ke depan. Biar kami melakukan apa yang Tuhan mau, bukan kehendak kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih untuk semua kebaikan-Mu yang Tuhan percayakan kepada kami sore hari ini. Kami bersyukur Tuhan, sebab Tuhan terlalu sangat baik kepada kami. Pakailah hidup kami semua ya Tuhan, bagi hormat kemuliaan-Mu. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan syukur kami. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu yang Tuhan kasih, kita akan berjumpa pada besok sore dalam waktu yang sama. Dalam kesempatan ini, saya mengundang Bapak Ibu yang berada di Manokwari. Besok pagi ada doa subuh, doa bersama yang dilakukan oleh Misbah Doa Manokwari, bertempat di Gedung Kejati pada pukul 4.30 pagi. Bapak Ibu, saya mengajak, mari kita ambil bagian untuk terlibat di dalam doa subuh. Kita berdoa bersama-sama untuk kota kita, kota Manokwari. Biar tangan Tuhan terus memberkati kota kita dan memberkati semua kita. Tuhan Yesus memberkati. Ingat, jangan pandang masa lalu. Masa yang kelam telah Tuhan gantikan dengan masa depan yang gemilang. Pandang ke depan. Lihat rencana Tuhan atas setiap kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, tetap semangat, andalkan Yesus dalam setiap kehidupan kita. Salam MDC.